Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengangguran. PPT ini disusun oleh Alfian Nur Afifah, Denny Ramdhani, Didik Joko Prayitno, Indah Sukmawati, Rahmalia Dewi Intani, dan Sulaiman Saputra. Baik, kita akan bahas dari apa itu pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi secara sederhana, pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja pada usia kerja. Pembahasan penyebab terjadinya pengangguran. 1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Kedua, terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kondisi pandemi COVID-19. Yang ketiga, masih rendahnya kualitas angkatan kerja. Yang keempat, kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang tidak sesuai. Dan yang keenam adalah motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Ini adalah tabel diagram data pengangguran terbuka menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan dari tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan sumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa jumlah data pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan background lulusan pendidikan SLTA umum atau SMU dengan jumlah lebih dari 2,5 juta angkatan kerja. Disusul pada tahun yang sama oleh lulusan pendidikan SLTA kejuruan atau SMK. Lulusan pendidikan dengan background SLTA umum atau SMU tercatat menempati posisi teratas dalam 5 tahun terakhir. Di slide selanjutnya sudah tersedia untuk tabel keadaan Angkatan Kerja DKI Jakarta Agustus tahun 2019 sampai Agustus 2020. Status keadaan ketenagakerjaan yang pertama yaitu tentang penduduk usia kerja. Di tahun 2019 antara laki-laki dan perempuan totalnya yaitu 8.126.124. Sedangkan di tahun 2020 antara laki-laki dan perempuan totalnya ada kenaikan yaitu 8.199.694. Terus yang kedua yaitu tentang angkatan kerja. Di tahun 2019 antara laki-laki dan perempuan totalnya yaitu 5.192.351. Di tahun 2020 ada kenaikan juga antara laki-laki dan perempuan totalnya yaitu 5.232.031. Untuk yang ketiga yaitu status keadaan ketenagakerjaan yang bekerja. Di tahun 2019 antara laki-laki dan perempuan totalnya 4.852.949. Sedangkan di tahun 2020 ada penurunan antara total laki-laki dan perempuan yaitu 4.659.251. Untuk status pengangguran antara laki-laki dan perempuan di tahun 2019 totalnya yaitu 339.402. Di tahun 2020 terjadi peningkatan antara total laki-laki dan perempuan yaitu 572.780. Untuk status bukan angkatan kerja.
Di tahun 2019, laki-laki dan perempuan totalnya 2.933.773. Untuk tahun 2020 ada peningkatan, totalnya yaitu 2.967.663. Sedangkan pekerja sektor formal di tahun 2019 antara laki-laki dan perempuan yaitu 3.331.719. Di tahun 2020 ada penurunan, totalnya antara laki-laki dan perempuan yaitu 2.878.424. Status keadaan ketenagakerjaan pekerja sektor informal antara laki-laki dan perempuan di tahun 2019 total yaitu 1.521.230. Sedangkan di tahun 2020 antara laki-laki dan perempuan terjadi kenaikan, totalnya yaitu 1.780.827. Untuk status keadaan tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2019 total laki-laki dan perempuan yaitu 63,90%. Sedangkan di tahun 2020 ada penurunan sedikit yaitu antara laki-laki dan perempuan totalnya 63,81%. Untuk tingkat kesempatan kerja di tahun 2019 antara laki-laki dan perempuan totalnya yaitu 93,46. Di sini di tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup banyak yaitu totalnya antara laki-laki dan perempuan 89,5%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2019 total laki-laki dan perempuan 6,54%, sedangkan di tahun 2020 ada kenaikan untuk tingkat pengangguran terbuka yaitu antara laki-laki dan perempuan 10,95%. Dari tabel keadaan angkatan kerja DKI Jakarta dari tahun 2019 sampai Agustus 2020, untuk tingkat pengangguran terdapat peningkatan yaitu dari 6,54% menjadi 10,95%. Dari tabel yang sudah saya bacakan tersebut, survei Angkatan Kerja Nasional diselenggarakan selama Agustus 2020. Untuk survei ini mengumpulkan informasi ketenagakerjaan dari 5.200 rumah tangga sampel di kabupaten dan di 5 kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu indikator yang dihasilkan adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT, yang dijadikan salah satunya indikator strategis RPJMN tahun 2020 sampai 2024, di mana target TPT atau tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,0 sampai 4,6% pada tahun 2024. Menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2020 sebesar 10,95% atau setara 572.780 orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Agustus tahun lalu, pengangguran DKI Jakarta naik 4,41% atau bertambah 233.378 orang. Ditambah dengan kondisi pandemik pada sekarang ini. Dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja yaitu 175.890 orang menjadi pengangguran,
77.336 orang sementara tidak bekerja, 40.151 orang menjadi inactivity, dan 1.673.028 orang mengalami pengurangan jam kerja. Berikut data BPS Provinsi DKI Jakarta. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan tingkat pengangguran di ibu kota. Sebanyak 175.890 kasus pengangguran disebabkan karena COVID-19. Mereka berhenti bekerja karena perusahaannya terdampak COVID-19 atau pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selama periode pandemi, sektor formal kehilangan 453.295 pekerja, tetapi hanya 259.597 pekerja mampu diserap oleh sektor informal. Akibatnya, 193.698 orang kehilangan pekerjaan. Implikasi pandemi bukan saja terjadi terhadap pengurangan tenaga kerja, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pekerja. Sebanyak 1.673.028 pekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Berkaitan dengan kehidupan ekonomi, tetapi juga dengan kehidupan sosial. Di sini ada dampak pengangguran terhadap ekonomi. Yang pertama itu menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Orang yang menganggur tidak akan menghasilkan barang maupun jasa. Maka dari itu, semakin banyak orang yang tidak bekerja, maka produk domestik bruto atau PDB yang dihasilkan akan semakin menurun. Yang kedua adalah meningkatnya biaya sosial. Pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya biaya sosial karena pengangguran mewajibkan masyarakat membayar biaya-biaya seperti 1. Biaya perawatan, biaya pengobatan, dan juga biaya keamanan. Yang ketiga adalah menurunnya aktivitas perekonomian. Pengangguran dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun bisa menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang maupun jasa. Yang selanjutnya adalah menurunnya pendapatan negara. Orang yang tidak bekerja, menganggur, tidak memiliki pendapatan. Akibatnya mereka tidak punya kemampuan untuk membeli produk sehingga transaksi ekonomi akan menurun. Dan itu menyebabkan menurunnya pendapatan terhadap negara. Yang selanjutnya adalah penurunan daya beli masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki pendapatan pasti akan berusaha berhemat dan membatasi pengeluaran supaya tidak menghabiskan sisa tabungannya. Membatasi pengeluaran bisa dengan banyak cara seperti yang biasanya sehari-hari membeli makanan dan juga minuman. Yang selanjutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan termasuk masalah ekonomi yang diderita oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Yang terakhir adalah upah yang rendah. Hal ini dapat berdampak pada sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, upah yang rendah mengakibatkan permintaan terhadap barang maupun jasa menurun. Sedangkan dari sisi penawaran, upah yang rendah mengakibatkan jumlah pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat juga. Terus yang di sebelah kanan yaitu dampak pengangguran terhadap lingkungan bermasyarakat. Yang pertama itu kesempatan mengenyam pendidikan menurun. Bagi orang tua yang mengalami kehilangan pekerjaan, terkadang bisa mengorbankan pendidikan anaknya. Akibatnya tidak bisa membayar sekolahnya. Yang selanjutnya adalah menurunnya tingkat keterampilan. Dengan menganggur, maka tingkat keterampilan seseorang akan menurun juga. Yang selanjutnya adalah menurunnya kesehatan. Karena orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan, akibatnya orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan kurang memperhatikan kesehatannya. Yang selanjutnya adalah meningkatnya tindak kriminalitas. Pada dasarnya orang yang tidak memiliki penghasilan atau menganggur tidak memiliki penghasilan sehingga akan menyebabkan orang melakukan tindak kriminalitas. Misalnya seperti maling, mencopet, merampok dan sebagainya.
Dan yang terakhir adalah produktivitas tenaga kerja rendah. Jumlah kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan orang bekerja apa saja walaupun tidak sesuai dengan keahliannya. Pekerjaan yang dijalankan oleh tenaga yang bukan ahlinya akan buat hasil produksinya sedikit dan kualitas bahannya kurang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi untuk mengatasinya. Jadi bagaimana sih mengatasi pengangguran itu? Yang pertama adalah memberikan pendidikan dan pelatihan. Jadi pada dasarnya melalui pelatihan dan pendidikan akan menambah keterampilan dan keahlian baru untuk peserta, sehingga bisa menambah tenaga ahli di bidang-bidang tertentu. Jadi keterampilan yang paling banyak dibutuhkan di zaman ini yaitu ahli IT, marketing digital, juru masak, admin, dan pekerja kreatif. Setelah peserta didik sudah memiliki keahliannya, diharapkan bisa membuka usaha sendiri atau mendaftar di perusahaan untuk menjabat sebagai karyawan di tim ahli. Yang kedua adalah mengurangi upah minimum. Apabila upah minimum terlalu tinggi, maka perusahaan akan keberatan dalam menggaji karyawan. Sehingga apabila perusahaan keberatan, terjadi pengurangan karyawan itu sendiri. Mengurangi upah minimum juga bisa dilakukan perusahaan untuk menambah aset atau menambah unit bisnis baru. Pada akhirnya akan menambah lapangan pekerjaan baru. Terus yang ketiga adalah meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Meningkatkan fleksibilitas adalah memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengganti atau menambah pekerja secara fleksibel. Keuntungannya, penciptaan lapangan kerja akan menambah. Kerugiannya adalah tenaga kerja bisa merasa tidak nyaman karena sewaktu-waktu bisa diganti oleh perusahaan. Yang keempat yaitu memperketat syarat tunjangan. Di luar negeri, pengangguran mendapat tunjangan dari pemerintah. Supaya tidak membebani negara terlalu banyak, pengangguran yang mendapat tunjangan juga harus mengabdi dirinya untuk negara. Misalnya turut memproduksi suatu barang dan jasa. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemerataan tenaga kerja. Menurut data statistik, ada beberapa daerah dengan penyumbangan pengangguran terbanyak. Menurut hemat saya, ada dua cara untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu pemerintah bisa memberikan keringanan pajak kepada perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Dampaknya, biaya operasional perusahaan akan berkurang, sehingga perusahaan bisa menambah tenaga kerja baru. Terus yang kedua, pemerintah bisa memberi bantuan atau memfasilitasi penganggur supaya bisa pindah ke daerah industri. Demikianlah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.